Di pegunungan Paviliun Bintang Jatuh, Si Oyan masih proses penyembuhan di alam bintang-bintang. Apakah Si Oyan bisa naik level ke kelas Douzun? Kita simak spoiler alur ceritanya. Panatua Zaisin akan membacakan alur cerita Si Oyan di Battle Through the Heavens Season 6, versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1231, Maju, Douzun. Menara batu hitam berdiri di puncak gunung dengan tenang. Rumputan liar tumbuh di sekitar menara batu. Rerumputan ini melambangkan perubahan waktu. Puncak menara batu itu masih memiliki pemandangan yang sama yang tidak berubah selama 1 milenium. Seorang pria muda duduk di platform batu dengan mata tertutup rapat. Semacam api ungu coklat bertahan di sekitar tubuhnya. Nyala api menyala dengan ganas dan samar-samar memancarkan semacam kekuatan hidup yang hebat. Mata dokter peri kecil terkejut saat dia melihat pria muda dalam nyala api dari sisi platform batu. Beberapa saat kemudian sebelum dia menghela nafas dengan tenang. Sudah setahun, kamu belum bangun. Dokter peri kecil dengan lembut berbisik pada dirinya sendiri. Setahun telah berlalu sejak Xiao Yan dipindahkan ke tempat ini saat itu. Paviliun Bintang Jatuh tiba-tiba menguat dengan cepat selama 1 tahun ini. Namun, Xiao Yan, yang paling banyak ditanyakan oleh dokter peri kecil tidak terbangun dari kondisi pemulihannya yang tidak disadarinya. Awalnya, Yao Lao dan yang lainnya hanya mengira itu karena luka Xiao Yan terlalu serius. Namun, pemikiran seperti ini akhirnya ditinggalkan setelah Xiao Yan tetap tidak sadarkan diri selama lebih dari setengah tahun. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa luka di dalam tubuh Xiao Yan saat ini telah pulih sepenuhnya. Situasi di dalam tubuhnya bahkan lebih baik dari puncak sebelumnya. Bahkan Yao Lao tidak dapat memahami mengapa Xiao Yan terus tidak sadarkan diri meskipun telah sembuh total. Meski hati mereka cemas dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Untungnya, tidak satupun dari mereka adalah orang yang beruntung. Oleh karena itu, tidak ada yang memiliki dorongan untuk dengan paksa menarik Xiao Yan dari keadaan yang tidak disadarinya. 1 tahun terbang dengan tenang seperti pasir di antara jari-jari seseorang sementara semua orang menunggu tanpa daya. Dokter peri kecil melihat sosok manusia, yang tampaknya telah berubah menjadi batu, di dalam menara batu. Ekspresi kesedihan melintas di matanya. Dia dengan lembut penutupnya dan dengan lembut berkata, bahkan jika itu untuk Sun Er dan anak di dalam rahim Kailin, kamu tidak boleh terus tidur seperti ini. Kata-kata ini tidak memiliki pengaruh langsung. Dokter peri kecil hanya bisa menghela nafas karena kecewa. Dia baru saja akan berbalik ketika tubuh indahnya tiba-tiba menegangkan. Saat itu juga, dia dengan jelas melihat jari Xiao Yan sedikit bergetar. Guncangan semacam ini mungkin sangat kecil tetapi dokter peri kecil pasti tidak akan salah, mengingat penglihatannya. Cukup banyak murid Paviliun Bintang Jatuh saat ini berkumpul di tempat dekat gunung belakang untuk pelatihan harian mereka. Sosok hijau berdiri dengan tangan di belakang punggung di tengah. Wajahnya agak tegas dan cantik. Mo Qingluan saat ini memiliki kekaguman padanya jika dibandingkan dengan masa lalu. Mata cantik Mo Qingluan melihat sekelilingnya. Dia hanya mengangguk sedikit ketika dia melihat bahwa tidak ada yang tidak berusaha. Segera, matanya beralih ke gunung belakang. Dia jelas bisa melihat menara batu hitam di sana. Mo Qingluan sedikit bingung saat matanya menatap menara batu. 1 tahun yang lalu, Xiao Yan membalas pukulan dengan bintang 5 Douzun dan telah mematahkan lengan pihak lain. Hasil pertempuran ini masih membuatnya merasa shock bahkan ketika dia mengingatnya sekarang. Namun, harga dari hasil pertarungan yang mengejutkan itu juga cukup besar. Itu bahkan telah mencapai ketinggian yang tidak dapat diterima orang biasa. Gunung belakang sudah ditutup selama 1 tahun. Senior besar, apa kamu tahu kapan itu akan dibuka lagi? Mo Qingluan pulih ketika dia mendengar suara lembut yang muncul di belakangnya. Dia memutar kepalanya dan melihat-lihat. Sebenarnya ada beberapa murid muda yang memiliki reputasi yang cukup besar di Paviliun Bintang Jatuh. Dia segera tersenyum, menenangkan dan menjawab, sepertinya guru pun tidak menyadari masalah ini. Saya mendengar bahwa seorang senior bernama Xiao Yan sedang berlatih di Menara Batu. Dikabarkan bahwa dia adalah murid langsung dari kepala paviliun, seorang murid perempuan bertanya dengan suara lembut yang agak penasaran. Namun,
Periode pelatihan ini terlalu lama. Sudah setahun tetapi kami tidak pernah mendengar aktivitas sedikit pun di dalam menara batu. Mungkin, seseorang berbicara dengan ragu-ragu. Baiklah, mari kita tidak membahas tentang hal-hal seperti itu. Mo Qingluan sedikit mengernyitkan kening dan berkata. Semua orang buru-buru menghentikan diskusi mereka setelah melihat Mo Qingluan mengerutkan kening. Rupanya yang terakhir memiliki prestise dan otoritas yang cukup tinggi di paviliun bintang jatuh ini. Baru-baru ini, cukup banyak sesepuh pergi karena beberapa hal. Kalian semua tidak boleh mengambil kesempatan ini untuk menjadi malas. Jika kamu gagal lulus ujian akhir tahun, kamu akan menderita karenanya, Mo Qingluan menegur. Hihi, kakak senior, yakinlah, selain itu, baru-baru ini aku mendengar bahwa tampaknya ada beberapa peninggalan kuno yang muncul di 10.000 pegunungan besar di perbatasan wilayah selatan Central Plains. Mungkinkah para sesepuh pergi karena masalah ini? Muda, yang tampak cukup cerdas, ingin tahu bertanya. Ya, ini sedikit terkait. Peninggalan kuno ini bukan yang biasa. Faksi-faksi dengan beberapa kemampuan di Central Plains dimaksudkan untuk merambahnya. Namun, 10.000 pegunungan besar berada di wilayah binatang. Itu adalah wilayah suku Magical Beast. Orang tua yang cerdik itu pasti tidak akan senang berbagi peninggalan kuno ini dengan orang lain. Oleh karena itu, cukup banyak pertempuran akan terjadi ketika waktunya tiba. Mo Qingluan berbicara tanpa menyembunyikan apapun karena mereka semua adalah murid inti paviliun bintang jatuh. Sisa-sisa kuno, hihi, dikabarkan bahwa skill Do kelas Tian bahkan telah muncul. Siapapun yang bisa mendapatkannya. Kelas Tian, saya belum pernah melihat keterampilan Do setingkat ini seumur hidup saya. Jangan melamun, harta karun seperti itu akan menjadi kentang panas di tangan siapapun. Jika seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan, dia tidak hanya tidak dapat menyimpan harta itu tetapi juga akan menimbulkan masalah. Mo Qingluan memutar matanya dan berkata, semua orang tertawa saat mendengar kata-kata Mo Qingluan ini. Setelah berhenti sebentar, mereka semua bersiap untuk duduk dan berlatih ketika seluruh gunung tiba-tiba bergetar. Langkah kaki beberapa orang terhuyung sedikit dan mereka hampir jatuh. Kenapa? Apa yang sudah terjadi? Getaran yang tiba-tiba ini segera menimbulkan cuplikan yang cukup besar. Semua murid paviliun bintang jatuh, yang sedang berlatih, buru-buru bangun. Dalam sekejap, kekacauan besar dan percakapan pribadi terus menyebar. Mo Qingluan juga terkejut saat itu karena perubahan yang tidak terduga ini. Dia segera menangis dengan suara yang dalam, kalian semua diam. Ada kepala paviliun dan berbagai sesepuh yang menjaga tempat ini. Apa yang bisa terjadi? Petik 2. Kekacauan akhirnya mereda setelah mendengar teriakan Mo Qingluan. Semua orang saling berhadapan dan merasa kata-kata itu logis. Saat ini, paviliun bintang jatuh memiliki banyak ahli. Bahkan jika gunung ini akan runtuh, mereka akan dapat menghubungkannya kembali secara langsung. Bang! Sementara semua orang perlahan-lahan menjadi tenang, puncak gunung tiba-tiba bergetar lagi. Kali ini, semua orang yang telah tenang, segera menemukan sumber riak. Oleh karena itu, banyak tiba-tiba diarahkan ke menara batu di belakang gunung. Ini adalah riak yang dipancarkan dari tempat itu. Mo Qingluan memandangi menara batu di belakang gunung. Jantungnya tanpa sadar melompat. Ini adalah aktivitas pertama yang dipancarkan menara batu selama 1 tahun ini. Swosh swosh swosh. Gemetar juga menarik perhatian banyak ahli di paviliun bintang jatuh. Segera, banyak siluet keluar dari berbagai tempat. Akhirnya, mereka digantung di udara. Mata mereka terkejut dan tidak yakin saat mereka melihat ke arah gunung belakang. Mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat menakutkan. Itu seperti naga besar yang tertidur perlahan terbangun. Dua sosok tua juga dengan cepat muncul di udara. Mata mereka melihat menara batu di belakang gunung. Segera, kegembiraan pembohong yang tidak bisa melintas di mata mereka setelah mereka merasakan aura menakutkan. Aura ini, itu Xiao Yan. Orang ini akhirnya bangun ya. Sementara seluruh paviliun bintang jatuh berubah menjadi melekat karena aktivitas tersebut, perubahan yang tidak biasa juga secara bertahap muncul di dalam menara batu. Mata Little Fairy Doctor dipenuhi dengan kegembiraan dan kesenangan saat dia melihat platform batu di depannya dari dalam menara batu. Pada saat ini, kekuatan bintang yang luas dan perkasa terus merembes keluar dari tubuh Xiao Yan, yang berada di platform batu, dengan cara seperti ledakan.
Dia bisa merasakan aura keluarga perlahan terbangun saat kekuatan bintang ini menyebar. Apakah dia akhirnya akan bangun? Ekspresi gembira dan gembira muncul di wajah dokter peri kecil ketika dia merasakan aktivitas ini. Sudah setahun. Akhirnya, ada beberapa aktivitas. Sementara dokter peri kecil dipenuhi dengan kegembiraan pembohong, nyala api ungu coklat yang menutupi tubuh Xiaoyan, tiba-tiba membengkak pada saat ini. Itu tersebar di seluruh menara batu. Melihat pemandangan ini, dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum dia bergerak dan menarik keluar dari menara batu. Kekuatan api hati 3000 teratai sangat kuat. Bahkan dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Sementara dokter peri kecil menarik diri dari menara batu, api ungu coklat yang menembus menara batu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Itu meledak dari atas menara. Setelah itu, mereka diaglomerasi dari segala arah. Akhirnya, mereka membentuk naga ungu coklat besar 1000 kaki. Naga besar itu berkelok-kelok dan dengan menempati tempat itu secara paksa. Tubuhnya yang sangat besar menutupi seluruh menara batu. Naga kaya mungkin menyebar, menyebabkan sejumlah orang melemah. Mengaum, naga raksasa itu terbentuk, tiba-tiba meraung ke arah langit. Suara gemuruh naga menyebar dengan sangat luas dan kuat. Segera, semua orang yang melihat langit menjadi terdistorsi. Pilar cahaya bintang yang hampir 1000 kaki besar berkumpul dari langit malam di dunia luar. Setelah itu, ia menembus penghalang spasial dan mendarat dengan keras di tubuh naga besar yang berkelok-kelok. Kekuatan bintang yang besar dan kuat ini sepenuhnya mendarat di tubuh naga yang sangat besar itu. Itu menyebabkan tubuh besar yang terakhir tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya yang sangat terang. Segera setelah itu, aura yang luas dan kuat menyebar seperti banjir udara. Tembakan cahaya ke segala arah, menyebabkan cukup banyak mata tertutup. Sesaat kemudian, mereka akhirnya membuka mata. Setelah itu, mereka melihat sosok kurus perlahan muncul di kepala naga besar yang berkelok-kelok. Aura yang luas dan kuat merembes keluar. Dari dalam tubuh orang ini, aura ini, Douzun, ekspresi Mu Qingluan langsung menjadi tercengang saat dia merasakan kekuatan aura yang luas dan perkasa ini. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam, suaranya sedikit gemetar saat dia berkemah. Ceritanya bersambung. Kita lanjut lagi di next video selanjutnya.